hari ini saya akan sharing sebuah buku yang saya baca berjudul The End of Me yang ditulis oleh Kyle Idleman. Buku The End of Me berbicara tentang akhir keakuan dari angkuhnya seorang manusia yang menjadikan dirinya menjadi Allah atas dirinya sendiri. Keangkuhan bukanlah salah satu dosa yang mematikan, melainkan keangkuhan adalah induk daripada semua dosa yang ada. Keangkuhan menghalangi kita untuk kita menyadari betapa sesungguhnya kita sangat membutuhkan Allah. Celakanya, kita seringkali tidak melihat keberadaan keangkuhan yang mencoba mengakar dalam diri kita. Kita adalah si angkuh yang sulit untuk menerima pendapat atau kritik dari orang lain. Kita sulit untuk memuji pencapaian orang lain. Kita sulit untuk melihat kesalahan di dalam diri kita. Kita sulit untuk meminta maaf pada orang lain. Dan bahkan kita sulit untuk meminta bantuan daripada orang lain. Allah dengan kasih-Nya yang besar menginginkan agar kita boleh berhenti untuk mengandalkan hal-hal yang dangkal, hiburan-hiburan semata untuk mengisi diri kita. Dia menghendaki agar kita mengalami sebuah proses yang disebut dari dalam keluar untuk mengakhiri keakuan dari kita. Kita menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mengurusi penampilan kita di mata dunia, padahal Allah lebih memperhatikan hati kita. Karena dalam hati kita, Ia melihat nilai-nilai sejati daripada diri kita. Allah tidak banyak melihat bagian luar yang mudah dipalsukan, melainkan Ia melihat bagian dalam di mana terdapat kesejatian daripada diri kita. Kita harus bisa menyelesaikan superioritas diri kita untuk kita bisa menyembah Allah dengan benar. Teman-teman, kita perlu kosong untuk diisi, kita perlu hancur untuk dibentuk kembali. Kehancuran yang dimaksud adalah kita hancur hati terhadap berhala-berhala yang ada dalam diri kita, kesombongan kita, dan dosa-dosa kita. Proses dari dalam keluar mengantarkan kita untuk kita melihat bahwa sebenarnya kita telah rusak. Kita harus mengerti dan menerima sepenuhnya bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan, kita miskin di hadapan Allah, kita tidak punya apapun di hadapan Allah untuk diberikan kepada Dia. Kehancuran hati seperti apa yang sedang teman-teman alami? Merasa marah, merasa takut, merasa rapuh, merasa kesepian, putus asa, kecewa, atau merasa bersalah akan dosa-dosa yang teman-teman telah lakukan. Semua ini berpuncak pada kekosongan. Tetapi bagaimana bila kekosongan adalah tempat di mana Allah ingin kita berada? Kita mencari banyak cara untuk memenuhi kesedihan kita. Anggur yang memabukkan, narkoba, rokok, pornografi, pengakuan akan kesalehan dan kepopuleran kita. Tetapi semua itu hanyalah sesaat. Bahkan semua itu akan membuat kita akan makin terpuruk. Kepenuhan sejati hanya bisa diisi oleh Allah sendiri. Melalui kekosongan, kita merenungi dan kita meratapi apa yang bisa menghibur kita, apa yang bisa memenuhkan kita. Dan kita akan mendapati bahwa hanya Allah yang dapat mengisi kekosongan kita. Saat hidup mengambil sesuatu, Allah memberikan sesuatu. Kebalikan dari keangkuhan adalah merendahkan diri. Merendahkan diri berarti saya dengan sukarela mengaku dosa. Merendahkan diri berarti saya memberi dengan penuh pengorbanan tanpa mencantumkan nama. Merendahkan diri berarti saya memperlakukan orang lain lebih baik daripada saya memperlakukan diri sendiri. Dan merendahkan diri berarti saya siap untuk meminta tolong. Segala hal yang kita anggap baik dari diri kita, baik itu dalam hal menolong orang lain, menegur, prestasi yang kita capai, kesibukan dalam bekerja, dan lain sebagainya, kita perlu memperhatikan bagaimana hati kita meresponinya dan untuk apa kita melakukannya. Selama keangkuhan masih berakar kuat dalam hati kita, selama kita belum mencapai pada akhir dari keakuan kita, selama itu pula Allah tidak cukup bagi kita. Yesus berkata bahwa kerajaan Allah berawal dari dalam diri kita ketika kita sampai di akhir daripada keakuan kita, saat kita menyadari bahwa tidak ada satupun dari diri kita yang bisa kita berikan. Teman-teman, sekian daripada sharing buku The End of Me yang dapat saya bagikan. Jika teman-teman tertarik untuk membaca buku The End of Me ini, teman-teman bisa mendapatkannya dengan langsung ke Sekretariat Perkantas Liliba atau teman-teman bisa mengecek pada Instagram @buku_tpsku. Oke, terima kasih. Shalom.